Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita akan segera memulai kebaktian kita. Saya persilahkan untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan besar dan ajaiblah, nomor 348. Dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, pengharapan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur kepadamu karena kasih setiamu yang senantiasa Engkau limpahkan, Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kehidupan bagi kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk berbakti kepadamu. Kiranya sungguh nama-Mu dipermuliakan, diagungkan. Setiap hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, pakai seturut kehendak-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, karena Engkau besar, Engkau ajaib. Saudaraku yang terkasih dalam pengasihan Allah, mari kita alaskan kebaktian ini dengan penuh keyakinan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa serta cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kebaktian ini dari awal hingga selesainya. Amin. Saya persilahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian ajaib Tuhanku. Bila kulihat bintang, nomor 49.
Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru di ufuk dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra darahnya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Ketika kita mengingat dan merenungkan akan semua kasih Tuhan kepada kita, maka hati kita akan memuji Dia, mengagungkan Dia, karena Dia sungguh besar. Dia sungguh penuh kasih karunia mengasihi kita. Kita akan lanjutkan pujian Ku Bawa Kabar Senang nomor 22. Dan barang siapa mau baik dengar dengan terang, yaitu Yesus telah membayar hutangmu, lengkapkan selamat sepenuh. Inilah kabar yang senang, yang malam juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, kau bilang pemberdamaian.
pesan segala bangsakan, patuh diselamatkan, tinggalkan dosa kelak, ya oleh anaknya yang telah memberi selamat, yaitu Yesus Al-Masih. Inilah kabar yang senang, yang malah juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada kenang, kafirat memperdamaikan. Disambut pelepas dan jangan hatikan, baik dengar suaranya yang panggil marilah, hari ini tibalah kafirat darahnya, kau tertebus selamanya. Inilah kabar yang senang, yang malah juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada kenang, kafirat memperdamaikan. Sebuah rumahmu mulia dan senang, dan lengkap bagimu, hai orang yang menang, bersih dan jadi putih di dalam darah yang kudus. Inilah kabar yang senang, yang malah juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada kenang, kafirat memperdamaikan. Kabar sukacita, kabar yang senang, di mana Tuhan telah memperdamaikan seluruh umat manusia kepada Allah. Mari kita akan lanjutkan pujian kita, Kirim Cahayamu. Biarlah kita tidak henti-hentinya untuk terus memperdengarkan kasih karunia Tuhan kepada yang lain. Nomor 24. Suara dari seberang, kirimlah, kirimlah, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Tidaklah dengar cerita dari jauh, kirimlah, kirimlah, Tuhanmu berikan janganlah cemburu, kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah, kirimlah, Injil Tuhan haruslah kita
senantiasa memiliki kerinduan untuk terus mendukung dalam pemberitaan Injil, bahkan kita melakukan pemberitaan Injil, mendukung dengan doa, mendukung dengan harta kita. Injil harus diberitakan dan diberitakan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dan kita akan pujikan Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami naikkan syukur kami, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Namamu yang agung, namamu yang mulia, patut ditinggikan, patut diagungkan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan kami Yesus, yang menjadi juru selamat kami, kekuatan kami, pertolongan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan oleh kasih-Mu, sucikanlah
layakkanlah di hadapan-Mu, layakkanlah Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, di mana hari-hari ini hari-hari yang sungguh perlu ya Tuhan tindakan-tindakan yang tepat, yang tegas dalam upaya ya Tuhan untuk menghentikan penyebaran virus corona, dalam upaya ya Tuhan menangani wabah yang sedang melanda Indonesia ini. Tuhan tolong, terus ya Tuhan tambahkan hikmat, supaya tindakan-tindakan yang diputuskan untuk dilakukan di setiap daerah di seluruh Indonesia ini ada tindakan yang tepat yang akan memutus rantai dalam penyebaran virus corona. Tuhan tolong. Demikian juga ya Tuhan untuk upaya mensosialisasikan ke masyarakat, baik pemerintah di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan. Tuhan tolong supaya mereka mampu ya Tuhan mensosialisasikan dengan baik semua langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tuhan tolong. Demikian juga ya Tuhan dalam penyaluran bantuan-bantuan. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga pemerintah di tingkat daerah, terlebih Tuhan di tingkat kelurahan, kecamatan, Tuhan tolong supaya memberikan pengawasan yang tepat sehingga ya Tuhan semua bantuan itu sampai kepada sasaran. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk gugus depan yang memiliki tanggung jawab yang besar juga dalam penanganan virus corona, supaya mereka sungguh diberikan hikmat sehingga setiap pantauan, setiap penelitian, setiap analisa yang dilakukan benar-benar tepat ya Tuhan, sehingga semua yang dilaksanakan itu akan membawa benar-benar ya Tuhan untuk menyetop penyebaran virus corona. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan upaya pemerintah dalam memberikan perawatan, pengobatan kepada setiap orang yang terpapar virus corona ini. Tuhan tolong memberkati sehingga ada fasilitas yang mencukupi. Demikian juga ya Tuhan tim medis yang bekerja, Tuhan tolong supaya mereka diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan terlebih Tuhan mendapatkan perhatian dalam kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan ketika merawat. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan tolong. Demikian juga Tuhan pemerintah dalam menangani khususnya pendidikan, Tuhan tolong baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun bahkan perguruan tinggi, sehingga ya Tuhan proses pembelajaran yang terus harus berlangsung benar-benar ya Tuhan dapat dilaksanakan baik oleh para pengajar, para guru, dosen maupun juga para siswa, mahasiswa, sehingga ada proses pembelajaran yang baik. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani dengan berbagai cara untuk menjangkau supaya setiap jemaat yang dipercayakan dapat terlayani dan dapat tetap beribadah, berbakti. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat dan hikmat. Demikian juga ya Tuhan orang-orang percaya, jemaat Tuhan, supaya mereka sungguh boleh mengikuti, melaksanakan
aturan di mana berbakti, beribadah di rumah masing-masing. Demikian juga supaya jemaat selektif ya Tuhan, dalam menerima pengajaran-pengajaran yang saat ini tentunya bebas, bisa melihat dan memperhatikan melalui online dari berbagai pengajaran, berbagai gereja. Tuhan tolong, sehingga melalui semuanya ini akan ada kedewasaan rohani bagi setiap jemaat-Mu, di mana mereka terus mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jemaat yang tidak bertumbuh, bahkan mereka tidak peduli, tidak mencari Tuhan, sehingga mereka mengabaikan peribadatan. Mereka tidak melakukan apapun untuk mencari Tuhan. Oh Tuhan, ampuni mereka ya Tuhan. Sadarkan mereka bahwa mereka memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka mau mencari Tuhan melalui ibadah kebaktian dalam rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan memakai setiap sarana, baik radio, internet, maupun cara-cara manual yang lain. Kiranya Tuhan pakai sehingga sungguh benar-benar dapat terlayani semua jemaat yang ada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami serahkan badan pengurus pusat, wilayah, daerah dalam mengkoordinir gereja-gereja Kemah Injil, dalam menggerakkan ya Tuhan untuk gereja-gereja hamba-hamba Tuhan untuk membangun satu ketahanan pangan di setiap gereja, di setiap keluarga. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan, supaya ada solusi-solusi yang tepat, secara khusus yang di perkotaan Tuhan. Tuhan tolong, kami menyerahkan, kiranya Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ada yayasan-yayasan, ada gereja-gereja, ada pribadi-pribadi yang dengan sukacita mereka membagikan, menyalurkan berkat Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan, setiap hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan juga akan memberkati. Biarlah mereka tetap percaya Tuhan yang menjadi sumber berkat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Gereja Kemah Injil Jemaat Tandang ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi, tiap pribadi. Tuhan memberkati mereka pada hari ini. Tuhan menyertai dan memimpin mereka. Kami mau berdoa Tuhan, mereka yang masih mengingat Engkau dan mencari Engkau sehingga memberikan diri untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Karena Tuhan hadir di dalam persekutuan, dalam ibadah mereka. Tuhan memberkati supaya ada sukacita dan damai sejahtera. Mereka yang melalaikan, melupakan, Tuhan ampuni mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, bertepatan dengan hari Idul Fitri pada hari ini. Tuhan tolong supaya semua jemaat-Mu melalui momen yang ada sungguh tetap menjaga diri dan menjadi berkat bagi saudara-saudara keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa, kiranya kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan, Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap usaha mereka. Biarlah mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, walaupun dalam situasi yang saat ini sepi, saat ini tidak banyak pergerakan ekonomi, tapi mereka mau menaruh harap mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya jamah sembuhkan ya Tuhan. Yang sudah umur, yang sudah usia lanjut, Tuhan terus hiburkan, kuatkan mereka. Untuk mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan menolong supaya situasi ini cepat berlalu, sehingga jemaat-Mu boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk penyertifikatan tanah gereja. Kiranya Tuhan tolong supaya pakai BPN yang berkepentingan sungguh melaksanakan apa menjadi tanggung jawab mereka Tuhan.
untuk cepat dan tepat pada waktunya mereka boleh melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni mereka yang melalaikan, yang tidak melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohonkan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Kami mempersiapkan hati kami, diri kami untuk mendengar akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar dan biarlah Tuhan yang mengurapi dan menuntun hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 16 Yohanes 16 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 5 sampai 15. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa ada maksud sesuai dengan yang disampaikannya jauh hari sebelum Ia menderita, bahwa Dia akan pergi dan diutus untuk datang, yaitu Roh Kudus, yaitu penghibur. Saudaraku yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan melihat peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus menginsapkan dunia. Roh Kudus menginsapkan. Roh Kudus memiliki tugas, memiliki fungsi untuk menegur melalui perkataan maupun menegur melalui hati nurani dalam setiap orang. Roh Kudus meyakinkan karena Dia mau berbicara tentang kebenaran kepada setiap orang, kepada setiap orang, meyakinkan. Maksudnya bahwa Ia membungkam orang-orang yang memusuhi Yesus Kristus dan perkaranya, dan akan membongkar, akan mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan yang banyak orang pegang. Dia akan membukakan kebenaran supaya orang melihat kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kata dunia menginsapkan dunia dengan arti yang simple, singkat, berbicara mengenai baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Itu artinya
dunia berbicara mengenai manusia. Roh Kudus akan menginsapkan, meyakinkan dunia melalui para pelayan, para hamba Tuhan mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman, ataupun melalui hati nurani setiap orang. Saudaraku yang saya kasihi, Roh Kudus menginsapkan akan dosa. Menginsapkan akan dosa. Dikatakan di ayatnya yang ke-9. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus diutus guna menyadarkan orang berdosa. Roh Kudus diutus untuk menyadarkan orang berdosa. Mengenai apa? Mengenai dosa itu sendiri. Jadi Roh Kudus diutus bukan sekedar menyampaikan kepada mereka tentang dosa, tetapi menyadarkan orang. Menyadarkan orang itu berarti memiliki arti lebih daripada hanya sekedar memberitakan. Ya, lebih daripada sekedar memberitakan. Meyakinkan berarti membuktikan dosa itu kepada mereka dan memaksa mengakuinya. Roh Kudus akan membuktikan mengenai dosa kepada mereka sehingga mereka mengerti dan mau mengakui. Ya, mereka mengerti dan mereka mau mengakui. Saudaraku yang saya kasihi, tentunya ini satu pekerjaan, satu fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa lebih baik dia pergi, lebih berguna dia pergi, karena ketika dia pergi maka akan diutuslah Roh Kudus ke dalam dunia ini. Roh Kudus itu meyakinkan kita akan kenyataan bahwa adanya dosa. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada satu yang namanya dosa itu menguasai manusia dan memerintah manusia. Sehingga orang terus-menerus berbuat dan melakukan dosa. Padahal kita tahu bahwa begitu najisnya dosa, sehingga Allah tidak bisa dan tidak akan melihat dosa. Karena bagi Allah, di hadapan Allah, dosa itu sangat menjijikkan. Itu artinya juga bahwa kita orang berdosa di hadapan Allah sangat menjijikkan. Kenapa? Karena dosa yang menguasai kita. Dosa membuahkan atau menghasilkan tabiat-tabiat yang rusak. Dosa itu merusak manusia sehingga manusia memiliki tabiat yang rusak, dan tabiat yang rusak itu jika tidak diperbaharui maka akan menghasilkan dosa, dosa, dan dosa, dan dosa. Ketika manusia hidup di dalam dosa, maka pada akhirnya manusia ada dalam maut, dalam kematian. Saudaraku yang saya kasihi, betapa pentingnya penyelesaian permasalahan manusia ini. Dan manusia memerlukan yang namanya Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu menyadarkan manusia. Yang mampu menyadarkan manusia. Saudaraku yang saya kasihi, ada banyak orang berpikir dosa yang terbesar adalah membunuh. Dosa yang paling kecil adalah mencuri ataupun juga merampok dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada hal yang sangat penting yang mau diungkap, yang mau disadarkan oleh Roh Kudus kepada manusia, yaitu dosa ketidakpercayaan. Dosa ketidakpercayaan. Roh Kudus mau menekankan dosa ketidakpercayaan. Karena sikap tidak percaya itu akan membawa dosa-dosa yang lain.
Ketidakpercayaan sebagai dosa yang besar, yang begitu menguasai manusia, baik dulu maupun sekarang, maupun yang akan datang. Dalam dunia ini, orang-orang banyak jatuh ke dalam dosa ketidakpercayaan. Secara khusus, ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka dikuasai oleh dosa. Dikuasai oleh dosa. Dan hati nurani mereka dikuasai oleh dosa. Sehingga sangat sulit untuk kemudian mau percaya. Dosa terus menguasai mereka. Ketidakpercayaan menguasai mereka. Sehingga mereka memerlukan Roh Kudus untuk menyadarkan mengenai dosa ketidakpercayaan itu. Ketidakpercayaan sebagai dosa yang besar. Karena ketidakpercayaan itu yang menghancurkan manusia. Setiap dosa memang bersifat merusak. Tetapi tidak ada dosa yang mampu menghancurkan manusia, orang yang percaya. Saya ingin ulangi. Tidak ada dosa yang mampu menghancurkan manusia atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketidakpercayaan itu yang akan membinasakan manusia. Yang akan membuat manusia itu semakin terus-menerus dikuasai dosa dan melakukan dosa. Menjauhkan diri dari Allah. Ketidakpercayaan itulah yang merusak manusia. Ketidakpercayaan adalah dasar dari semua dosa. Yang patut dipercayai bahwa Roh Kudus itu akan menginsafkan, akan menyadarkan kepada manusia bahwa manusia perlu melihat, mengerti, memahami akan kasih Allah sehingga mereka mau percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa dosa berkuasa atas mereka? Karena mereka tidak dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Janganlah kita beranggapan bahwa di luar Kristus kita dapat memiliki setitik kebenaran. Tidak mungkin. Tidak. Di luar Kristus berarti di luar kepercayaan. Orang yang hidup dalam ketidakpercayaan kepada Kristus itu tidak akan mungkin melihat kebenaran. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ketidakpercayaan itu menjadi bagian yang penting untuk diselesaikan, untuk diungkap, untuk disadarkan. Supaya manusia mengerti bahwa mereka memerlukan Kristus. Oleh karena itu mereka mau percaya kepada Kristus. Menginsafkan akan kebenaran. Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Dari situ dikatakan, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudaraku yang saya kasihi, Roh Kudus mau menginsafkan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus sebagai pribadi kebenaran. Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia, akan menginsafkan manusia. Bahwa Yesus Kristus dari Nazaret itu adalah Kristus, adalah Tuhan. Seperti yang pernah diakui oleh kepala pasukan yang menyalibkan Yesus. Dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh Yesus yang disalibkan ini adalah pribadi yang benar. Walaupun kepala pasukan ini mengingatkan hal itu, tetapi semua orang-orang yang ada sekitarnya tidak peduli. Mereka tetap tidak mau percaya itu.
Saudaraku yang saya kasihi, Roh Kudus mau menegaskan bahwa Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga adalah kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Akulah kebenaran. Akulah kebenaran. Yesus Kristus sebagai pribadi yang telah mati, bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Inilah tindak keadilan. Dosa memang memerlukan pengorbanan, dan Yesus telah berkorban di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Namun Yesus bangkit mengalahkan kematian. Keadilan ditegakkan dan pembenaran itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus akan menginsapkan manusia perihal kebenaran, menyadarkan mereka akan dosa, menunjukkan kebutuhan mereka akan kebenaran, kebutuhan mereka akan Yesus Kristus, supaya mereka tidak binasa. Saudaraku yang saya kasihi, kenaikan Kristus merupakan alasan agung yang cocok untuk meyakinkan manusia perihal kebenaran. Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, kebenaran sudah dinyatakan, tapi manusia tetap tidak mau percaya kepada Dia karena masih melihat Yesus di hadapan mereka. Tetapi dengan kenaikan Yesus, maka itu menjadi hal yang menunjukkan, yang memastikan, yang menegaskan bahwa Dia benar adanya. Maka Yesus berkata, Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ketika mereka melihat Yesus naik ke surga dan mereka tidak akan melihat lagi, maka mereka memahami bahwa Yesus adalah kebenaran. Seperti yang selama ini disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan menegaskan kembali. Roh Kudus akan menjelaskan kembali. Roh Kudus akan menginsapkan manusia mengenai hal itu. Mengenai kebenaran. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus akan menginsapkan akan penghakiman. Dikatakan dalam ayat 11, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus menginsapkan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku yang saya kasihi, bicara mengenai penguasa dunia ini sebenarnya bicara mengenai iblis. Iblis adalah penguasa dunia ini. Tetapi iblis itu telah dihukum. Iblis itu telah dikalahkan. Si penipu, si penghancur yang luar biasa itu telah dikalahkan dan telah dijatuhi hukuman. Walaupun belum sepenuhnya, belum sepenuhnya iblis itu dihukum. Masih ada waktu bagi iblis untuk melakukan kegiatannya. Tetapi yang pasti adalah Yesus telah mengalahkan iblis. Yesus telah mengalahkan iblis. Apa buktinya? Iblis dilemparkan keluar dari orang-orang yang dirasuknya. Berapa banyak orang yang dirasuk setan. Kemudian Yesus usir keluar dari orang itu. Iblis telah diusir dari orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika seseorang itu bertobat, ketika seseorang itu menerima Yesus Kristus, maka dia dilepaskan, dia diberikan kemenangan dari si iblis oleh Yesus Kristus. Sehingga iblis tidak lagi berkuasa atas setiap orang yang percaya, setiap orang yang bertobat. Jadi iblis dikalahkan. Yesus Kristus
mampu melucuti, mampu mencabut kuasanya. Dan Yesus Kristus yang memiliki kekuasaan yang berkuasa. Saudaraku yang saya kasihi, menginsapkan akan penghakiman. Yesus telah mengalahkan iblis. Sehingga iblis telah dihakimi. Sehingga dia tidak berdaya ketika menghadapi Yesus Kristus. Roh Kudus menginsapkan akan penghakiman. Karena ada pemberian-pemberian yang baru, pemberian-pemberian yang baik. Yesus Kristus telah diutus ke dunia ini untuk memperbaharui, untuk memulihkan manusia. Supaya manusia memiliki pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya manusia memiliki pembaharuan dalam hidup. Tidak lagi dikuasai dosa, tidak lagi dikuasai si iblis, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasihi, bicara mengenai kuasa dan kekuasaan Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat bahwa Roh Kudus akan meyakinkan dunia bahwa Bapa itu telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Yesus akan menghakimi, penguasa dunia akan menghakimi dunia. Seperti yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada manusia. Bahwa anak manusia itu akan meremukkan kepala si ular. Memusnahkan dia, memusnahkan maut, kematian, dan akan memberikan kehidupan. Yesus Kristus memberikan kehidupan kepada manusia. Maut tidak berkuasa, iblis tidak berkuasa, dosa tidak berkuasa. Bagi orang yang mau bertobat, orang yang mau percaya kepada Dia. Roh Kudus menginsapkan hal itu, menginsapkan akan penghakiman. Oleh karena itu, Injil harus terus diberitakan. Dan Roh Kudus akan bekerja berkarya ketika Injil itu diberitakan. Injil yang memiliki kekuatan, Injil yang memiliki kuasa untuk membawa orang kepada Kristus. Ketika Injil diberitakan dan Roh Kudus berkarya melaluinya, maka orang mulai bertobat, maka ada kemenangan. Iblis tidak berdaya untuk menguasai orang yang sungguh bertobat, yang sungguh percaya kepada Dia. Puji Tuhan, Roh Kudus menginsapkan dunia, menginsapkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, supaya manusia menikmati kemerdekaan, menikmati kehidupan yang baru, menikmati hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu mengenai karya Roh Kudus dalam menginsapkan dunia, menginsapkan manusia. Kami memuji Tuhan dan bersyukur karena kasih karunia-Mu yang besar, di mana Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami boleh mengenal-Mu, kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh menikmati akan karya-karya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Kita pujikan pujian nomor 336. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan, dan Roh Kudus berkarya melalui hidup kita untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang lain.
Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelar, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelar, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan-Mu, pimpinan-Mu dalam kebaktian kami pada hari ini. Bahkan kami mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, memuji-muji nama-Mu. Kami dapat mendengar akan sabda-Mu. Dan biarlah itu akan menjadi awasan bagi kami untuk hidup seturut pimpinan-Mu, seturut pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Kami sungguh memerlukan Tuhan, memerlukan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun, menyertai kami, supaya kami mampu menghadapi segala hal dalam hari-hari kami yang akan kami lalui, dan kami cakap dalam menanggung segala perkara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa serta cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, melantik kita menjadi saleh-salehnya. Amin. El Shaddai, El Shaddai.